Aku sering mendengar cerita-cerita di Nightmare Side tentang villa-villa yang angker dan mengerikan di daerah Lembang. Meskipun aku tidak tahu di mana villa-villa itu persisnya, dalam hati aku selalu merasa penasaran dan ingin tahu. Konyolnya, aku bahkan sampai punya keinginan untuk mengalami kejadian mistis kalau sedang menginap di salah satu villa di Lembang. Ya, untuk sekedar pembuktian saja. Kalau cerita-cerita yang beredar itu ternyata benar. Namaku Nisa. Saat ini aku baru saja lulus SMA. Cerita yang kuceritakan ini adalah kejadian di bulan Desember tahun lalu. Saat aku dan teman-teman kelas mengadakan acara di sebuah villa di daerah Cihideng, Lembang. Villa yang kami gunakan ini milik salah satu temanku. Villa ini lumayan besar dan memang biasa digunakan untuk acara-acara keluarga besar atau reunian sekolah. Dominan warna putih menghiasi dinding villa dengan 3 kamar di bawah dan 3 lagi kamarnya di atas. Dengan ruangan tengah yang cukup besar dan beberapa space yang bisa dimanfaatkan, kami pun rasanya tidak perlu khawatir bagaimana membagi tempat untuk tidur nanti. Acara yang berlangsung 2 hari dan 1 malam itu diadakan sekedar untuk melepas penat dan mempererat pertemanan kami. Aktivitas yang dilakukan pun tidak terlalu kaku atau terpatok pada jadwal apapun. Kami hanya bercengkrama, main games, masak-masak, dan membuat api unggun. Hampir semua teman kelas kami ikut acara ini. Dari jumlah 31 orang di kelas kami, hanya 4 orang yang berhalangan untuk ikut. Meskipun bukan resmi acara sekolah, teman-teman kelasku ini memang agak rebel saja. Jadi untuk urusan izin ke orang tua masing-masing, ya itu urusan mereka. Gimana caranya meyakinkan untuk diizinkan. Sebagian anak laki-laki sedang asik bermain PlayStation. Sebagian lagi sibuk menyiapkan perlengkapan untuk acara nanti malam. Sedangkan yang perempuan, ada yang sibuk di dapur menyiapkan makanan. Ada juga beberapa yang ikut membantu menyiapkan apa saja yang diperlukan, terutama untuk acara api unggun nanti malam.
aku ikut menyiapkan kebutuhan untuk acara nanti malam. Saat itu, aku terbesit untuk membicarakan hal-hal mistis dengan teman-temanku itu. Aku sering dengar cerita di Nightmare Side Ardan Radio loh, tentang villa-villa yang angker gitu di daerah Lembang. Kira-kira menurut lo, villa ini angker nggak? Nggak tahu sih. Si Disti nggak pernah cerita soalnya. Semoga aja angker ya, biar seru. Terus jangan dong, nanti kalau ada kejadian apa-apa, repot kita. Hehehe, bercanda tuh Bal, mending gitu doang. Menjelang maghrib, aku hendak mengambil minyak tanah yang disimpan di ruang belakang. Aku pun bergegas mencarinya. Meskipun Iqbal sempat menawarkan diri untuk mengantar, tapi aku menolak dan memilih untuk mengambilnya seorang diri. Entah mengapa, suasana saat itu mendadak berubah. Ketika aku berjalan ke halaman belakang, seperti sunyi senyap kurasakan. Sangat berbeda dengan hingar-bingar yang tadi masih kurasakan di sekitar. Ketika aku sampai di ruangan belakang yang ternyata adalah gudang ini, tiba-tiba kayak bunyi sesuatu deh. Begitu tanya aku dalam hati. Aku bergegas mengambil minyak tanah itu dan berjalan dengan cepat untuk kembali ke halaman depan. Aku lekas memberikan minyak tanah itu kepada Iqbal dan menceritakan yang kudengar tadi. Bal, masa pas tadi aku ke gudang itu, aku kayak dengar bunyi musik tradisional gitu loh. Nggak tahu dari mana sumbernya. Langsung merinding banget dengernya. Begitu kataku. Tapi Iqbal tidak merespon apapun. Dan hanya terjongkok seorang diri di depan tumpukan kayu yang akan dijadikan api unggun itu. Aku pun teringat kalau saat itu adalah waktu maghrib. Sebaiknya aku kembali ke villa. Ketika aku akan masuk dan membuka pintu, loh, Iqbal, kok kamu di sini? Bukannya tadi di luar? Apaan sih, Nis? Orang aku dari tadi di sini pas kamu ngambil minyak tanah. Jangan aku takutin deh, nggak lucu ah. Tapi Bal, tadi... Udah, aku mau ambil korek dulu nih di depan. Tadi ketinggalan. Sumpah aneh banget. Padahal jelas-jelas tadi aku lihat Iqbal di halaman depan. Begitu gumamku dalam hati. Setelah kejadian itu, aku pun merasa ada yang tidak beres. Aku tadinya hendak bercerita kepada teman-teman,
Tapi benar juga kata Iqbal. Kalau ada kejadian-kejadian seperti itu, orang-orang akan merasa tidak nyaman. Lagi pula tujuan kami kesini kan memang untuk senang-senang. Untuk apa pula kurusak dengan cerita pengalamanku tadi? Mungkin saja memang ada musik tradisional yang sedang dimainkan di tempat lain. Dan karena sunyi, tempat ini jadi bisa terdengar. Tapi soal Iqbal yang kulihat tadi, sudahlah. Malam pun tiba. Kami semua berposisi melingkar, mengelilingi api unggun yang menyala dan sekaligus menghangatkan tubuh ini. Kami larut dalam tawa, nyanyian, dan juga makanan yang menjadi menu kebahagiaan dan kebersamaan malam itu. Ketika kami sedang asik bercengkrama dan bernyanyi-nyanyi, tiba-tiba, ku dengar bunyi gamelan itu lagi. Kulihat raut wajah Iqbal juga mengeringit keheranan. Dan kami saling bertatapan satu sama lain, seolah berpikiran yang sama. Ada yang tidak beres saat itu. Setelah acara malam usai, semua bergegas masuk villa dan bersiap untuk tidur. Waktu sudah menunjukkan pukul 2 malam. Sepertinya semua teman-temanku sudah tertidur pulas. Aku pun berusaha memejamkan mata. Tapi ketika aku hendak tidur, ku dengar bunyi itu lagi. Dan kali ini, aku juga mendengar suara seperti suara seorang sinden perempuan sedang bersenandung. Debar jantungku rasanya semakin menjadi. Apalagi setelah aku dengar seperti ada benda kecil yang sengaja dilempari berkali-kali ke arah jendela kamar tidur ini. Rasa takut dan penasaran saat itu juga datang bersamaan padaku. Dan
Akhirnya aku memberanikan diri untuk mengintip ke arah jendela. Dan saat ku buka tirai jendela itu, astaga, ada sosok yang berdiri di depan bekas api unggun itu. Sosok yang seperti bayangan hitam itu berdiri tepat mengarahku dan seakan tahu kalau aku sedang melihat juga ke arahnya. Aku pun panik dan segera menutup tirai jendela itu. Siapa itu? Sedang apa dia di situ? Kenapa dia melihat ke sini? Pertanyaan-pertanyaan itu berkecamuk di kepalaku. Aku segera menutup wajah dengan lenganku dan berharap bisa lekas tertidur saat itu juga. Akan tetapi suara itu semakin terdengar jelas di telingaku. Aku pun menutup telinga dengan jariku. Tapi suara itu malah semakin menjadi. Dan suara itu berubah menjadi tawa cekikikan yang menyeramkan. Aku pun yang ketakutan akhirnya menjerit sekencang-kencangnya. Aku berharap ada temanku yang bangun. Tapi entah kenapa suasana seperti sunyi senyap saja. Hanya suara cekikikan itu yang kudengar. Dan ketika aku buka mata, astaga, aku di mana ini? Kenapa aku tidak sedang di kamar? Ya Tuhan, apa yang terjadi? Aku berada di sebuah ruangan yang entah itu di mana. Dan ketika aku hendak beranjak terbangun, kulihat ada seorang perempuan sedang menari-nari sambil bersenandung. Wanita itu memakai kemben hijau dan kain batik dengan selendang hijau tua, dan dia lincah menari membelakangiku. Dan ketika dia membalikkan badan, kulihat wajah perempuan itu pucat dengan bola mata putih membelalak. Ya Tuhan, kulitnya kering dan keriput, dan dia bersenandung sambil terus cekikikan. Aku mendadak lemas tak berdaya. Kepalaku rasanya seperti pusing dan nafasku sesak. Hingga akhirnya aku tidak sadarkan diri.
Keesokan harinya, aku terbangun dan sudah ada teman-temanku. Mereka bertanya-tanya kenapa aku tidur di gudang belakang. Tapi aku sendiri pun heran. Setauku, aku tidur di kamar. Dan walaupun agak samar, ku ingat saat ku tahu, tiba-tiba aku sedang tidak di kamar. Aku pun menceritakan apa yang ku alami tadi malam pada mereka. Tapi sebagian dari mereka malah mengira kalau aku sleepwalking atau mengigau. Sepertinya hanya Iqbal yang benar-benar percaya ceritaku itu. Sampai saat ini, pengalaman menyeramkan yang kualami itu masih menjadi misteri sendiri bagiku. Dan akhirnya cerita-cerita tentang villa angker di Lembang yang membuatku penasaran itu kualami juga pada diri sendiri.